وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah bertemu di subuh hari ini dengan berbagai pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu, kita baru saja menyelesaikan tentang anjuran untuk menegakkan qiyamul lail, dan itu adalah salatnya para nabi, salatnya orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pembahasan berikutnya, yaitu tentang at-tarhib min salatil insan wa qiraatihi halan nu'as, yaitu ancaman orang-orang yang mendirikan salat dalam keadaan mengantuk. Nah, ini mau dibahas sedikit tentang tidak dibolehkan untuk melakukan salat dalam keadaan mengantuk. Ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah ini. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza na'asa ahadukum fi shalah," kalau kalian merasa mengantuk di dalam solat, kata Rasulullah, kata melalui hadis Aisyah, kata Rasulullah, "Falyarqud," maka berbaringlah sebentar, artinya tidurlah sebentar, hatta yazhaba anhu an-naum, sampai rasa mengantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena bila kalian salat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, bisa jadi dalam mengantukmu engkau memohon ampunan, tapi karena mengantuk salah baca, malah engkau mencaci dirimu sendiri atau melaknat dirimu sendiri. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Iza na'asa ahadukum fi shalah," kalau salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam salatnya, "falyanam," maka tidurlah sebentar, hatta ya'lama ma yaqra'uhu, sampai dia tahu apa yang dia baca. Dalam hadis yang terakhir dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qama ahadukum minal lail," ketika salah seorang di antara kalian bangun di tengah malam untuk melakukan salat, fasta'jama Al-Quran ala lisanihi, lalu bacaan Al-Quran di dalam lisannya kacau, itu akibat mengantuk. Falam yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia salat, dia baca, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Falyattaji', maka berbaringlah sebentar. Semua hadis-hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari
judul ini, yaitu janganlah seseorang melakukan salat asal-asalan. Karena bagaimana caranya salat yang kita lakukan itu tidak hanya sah, tapi dia bermanfaat kepada kita di akhirat. Ada orang yang hari ini merasa yang penting sudah salat. Masalah diterima tidak diterima tidak penting baginya. Jadi kalau ada pertanyaan orang, engkau sudah salat? Sudah. Tapi dia merasa aman dengan sudah salat, dan dia tidak khawatir kalau salatnya yang sudah dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita saja sesama manusia ketika diperintahkan melakukan sesuatu, lalu kemudian ditanya sudah siap, kita mengatakan sudah. Lalu dicek pekerjaan kita, ternyata ditolak. Walaupun menurut kita sudah siap, tapi kemudian pekerjaan kita ditolak. Akibat tidak selesai, ditundalah gaji, ditundalah semua apa yang menjadi hak kita. Itu perlakuan sesama manusia. Allah lebih ketat dalam melihat hamba melakukan syariatnya. Karena syariat yang Allah turunkan itu sebenarnya untuk membuktikan hamba taat atau tidak. Maka salat itu bagaimana caranya diterima, bukan hanya sah. Ini banyak hadis yang menyebutkan tentang jangan lakukan hal-hal yang sifatnya membuat salat kita malah terkesan asal-asalan. Nah, inilah yang patut kita fikirkan pertama. Karena hisab yang pertama sekali ditanya dari amal saleh itu adalah as-salah. Jadi kalau yang bentuk amal saleh, hisab pertama adalah as-salah. Begitu salatnya bagus, bisa diterima, maka Allah menggulirkan semua amalan yang lain. Tapi kalau salatnya tidak bisa diterima, walaupun dia salat, tapi tidak bisa diterima, maka Allah tidak menganggap semua amal yang lain. Maka salat itu kunci amal. Maka sungguh celaka orang-orang yang hari ini bahkan tidak memegang kunci itu sama sekali. Kita yang salat saja masih bermasalah, apalagi yang tidak salat sama sekali. Tapi hari ini diremehkan urusan itu. Begitu mudahnya orang-orang hari ini meninggalkan salat. Yang sudah salat saja hati-hati. Dan inilah salah satu daripada poin pertama yang patut kita renungkan kembali. Kalau sudah mulai salat, salatlah yang benar. Berusahalah agar salat kita masuk ke dalam catatan amal yang nanti bisa menolong kita di hari kiamat, yang memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Terutama salat wajib. Terutama salat wajib itu patut kita jaga. Kalau seandainya kita tidak pernah melakukan salat sunnah, salat duha, salat tahajud, bahkan sunnah rawatib pun enggak pernah kita lakukan, selama salat wajib kita semuanya diterima, semuanya bagus, insya-Allah kita berada di posisi aman. Jadi ini pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa jawaban Nabi? Sederhana, aqimus salah. Berikanlah salat. Yang dimaksud salat wajib, karena itu perintah yang wajib. Kemudian wasumu Ramadan, puasalah Ramadan. Wa atu zakat, bayarlah zakat.
Kalau engkau mampu, berhajilah. Selesai di situ. Lalu dia bertanya, ada lain ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak ada, itu saja. Ketika mendengarkan itu saja, sahabat ini lalu mengatakan, baik, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan melakukan yang itu saja. Ya, maksudnya dia tidak akan melakukan salat sunnah, dia tidak akan puasa sunnah. Dia yang wajib saja. Nah, di situ kemudian Rasulullah mengatakan, selama engkau meninggalkan maksiat, engkau mendapatkan surga. Jadi kita boleh Pak jaga yang wajib-wajib saja. Syaratnya satu, jangan barengi atau iringi dengan maksiat. Kalau sudah mulai bermaksiat, maka tidak ada jaminan kita selamat. Perbanyaklah salat sunnah, perbanyaklah puasa sunnah, perbanyaklah sedekah. Karena mereka yang amalan itu yang bisa menghapus dosa-dosa kita kalau diiringi dengan taubat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis-hadis tadi itu ingin diceritakan tentang salah satu yang membuat salat kita tidak diterima, yaitu kita tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan kita salat dalam keadaan mengantuk, tidak bisa khusyuk. Syaitan kadang-kadang menipu kita dengan mengatakan, salatlah cepat biar engkau bisa tidur enak. Padahal seharusnya Nabi mengatakan dalam hadis tadi, kalau seandainya engkau merasa mengantuk dalam solatmu, tidurlah lebih dahulu. Karena kalau engkau solat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi engkau membaca yang engkau sendiri pun tidak tahu apa yang engkau baca. Lalu kemudian bisa jadi engkau istighfar, padahal yang terjadi adalah melaknat. Bisa jadi kita berdoa, tapi kemudian kita mencaci diri sendiri. Semua bisa terjadi. Bacaan salah karena dalam keadaan mengantuk. Ini bagi Nabi lebih penting menjaga kualitas salat daripada harus membuat salat kita cepat selesai, tapi kemudian kita mencari aman di amalan yang tidak berpahala. Maka ada amalan-amalan sejenis yang suruhan Nabi menjaga salat. Di antaranya kata Rasulullah, la salata bihadratit ta'am. Janganlah engkau salat kalau makanan sudah terhidang. Sama ini tipenya, beda-beda perkara saja. Tadi kalau lagi ngantuk, berhenti dulu. Kalau belum salat, tidur dulu. Kemudian nanti salat. Kalau sudah masuk ke dalam salat, batalkan salat. Kalau sudah mulai diserang mengantuk luar biasa, lalu tidurlah dulu. Nanti ulang lagi salatnya. Tentu tidur yang dimaksud, ya tidur jangan sampai melewati waktu salat. Dan ini pun kan terjadi tidak mungkin terus-terusan, sekali-sekali. Kalau terjadi terus-terusan, berarti kita munafik. Asal sudah salat, sudah mengantuk. Tadi waktu nonton bola, tidak mengantuk. Waktu main Mobile Legend, tidak mengantuk. Asal sudah salat, mengantuk. Begitu keadaan kita. Itu berarti kita munafik, tidak nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu diri kita ini sebenarnya sedang digiring Allah ke surga atau neraka. Lihat saja keadaan diri kita. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman bersama Allah, maka Allah pun tidak akan menyamankan kita di akhirat.
Kalau sudah hati terasa panas ketika berzikir setelah solat, terasa punggung ini panas, ingin cepat bangkit, rasa tidak enak, padahal lantai pakai granin, dingin minta ampun, tapi punggung kita terasa panas, pantat kita terasa panas, tidak ingin berlama-lama. Kalau kita ingin segera bangkit dan keluar dari masjid, merasa tidak nyaman, terlalu lama, hati-hatilah. Kita tidak nyaman bersama Allah. Tapi kita bisa lebih nyaman waktu duduk di kedai kopi berjam-jam, waktu bercengkrama dengan teman-teman. Kita nyaman sekali. Disuruh pulang pun tidak mau pulang. Isteri sudah telepon, bang pulang, kita tidak pulang. Berhati-hatilah. Kemungkinan Allah sudah mencabut sayangnya pada kita. Karena salah satu tanda Allah ridha dan Allah sayang, kita akan dibuat merasa nyaman di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah tidak nyaman dalam solat, sehingga dia mempercepat solatnya untuk bisa tidur. Ngantuk, sudah mulai mengantuk, dia tidak berusaha men-setting waktu agar solatnya diterima, tidak. Tapi dia akan berusaha yang penting solat terus cepat-cepat. Nanti ngantuknya enak, tidurnya enak. Itu yang dia fikirkan. Makanya ada salah satu sunnah yang perlu dipelihara. Rasulullah menyuruh untuk melakukan qailulah di setiap waktu duhur. Disuruh lakukan qailulah. Disuruh tidur sejenak. Boleh pilih sebelum duhur, boleh pilih ba'da duhur. Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah engkau sebentar, yaitu tidur qailulah, karena syaitan tidak pernah tidur siang. Syaitan tidak pernah tidur siang. Tidurlah engkau siang, kata Rasulullah. Ternyata tidur siang setelah diselidiki berbagai penelitian merefresh kembali bateri kita, sehingga orang bisa bertahan sampai malam melakukan amal-amal saleh. Sebentar saja, kadang-kadang cuma setengah jam, bahkan 15 menit sebelum azan zuhur, berusahalah memejamkan mata sebentar. Atau kalau enggak mungkin, ambil dari waktu ba'da zuhur, tidurlah sebentar. Jadi waktu kantor masuk jam 2, habis kita makan mungkin, tidur sebentar. Itu merefresh kembali kekuatan. Jadi usahakan agar ibadah itu nyaman, diterima. Sampai Nabi mengatakan kalau berhubungan dengan amalan-amalan yang merusak salat, maka utamakan dulu untuk membuat amalan itu terpenuhi agar engkau salat sempurna. Tadi kita sebutkan contoh yang lain. Nabi mengatakan kalau sudah disediakan makan dan kita dalam keadaan terlalu lapar, pulang buka tudung saji, kita sudah merasa terlalu lapar, yang sekira-kira kalau seandainya kita menuju ke masjid segera dalam keadaan lapar, kita tidak bisa salat nyaman. Nah, hal seperti ini, apa kata Nabi? Makanlah dulu, walaupun harus masbuk sampai ke masjid, walaupun harus masbuk. Ibnu Abbas makan pada suatu hari terlalu lapar sampai tertinggal salat jamaahnya, karena dia tidak tahan lagi, terlalu lapar, dan dia teringat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Tapi itu juga terjadi sekali. Kalau asal sudah bunyi azan sudah terlalu lapar, tadi enggak lapar-lapar, asal sudah azan sudah lapar. Itu ma'ab namanya, itu jin. Asal azan lapar, tadi waktu sebelum azan enggak lapar-lapar. Itu punya masalah sendiri. Dalam keterangan yang lain Nabi menambahkan, dalam keterangan yang sama Nabi tambahkan wala yudafi'uhu al-akhbasan. Kalau engkau merasa ingin BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil, dahulukan buang air besar dan buang air kecil supaya
engkau salat dengan nyaman. Jadi semua pilihan-pilihan yang mengganggu salat, utamakan selesaikan perkara itu dulu agar salatnya diterima. Jadi jangan pilih salat dalam keadaan menahan sakit perut. Jangan pilih salat dalam keadaan menahan kencing, sehingga syaitan membawa kita kepada sebuah perkara, udah salat aja dulu, nanti biar enak nya, biar waktu enak, nyaman begitu. Apalagi sambil merokok dalam WC. Udah salatnya cepat-cepat, bah mangat kadoh kata jin. Padahal seharusnya kita dulu biar enak salatnya. Jadi jangan bawa ini kotoran ini, rasa sakit perut ini jangan bawa ke dalam salat. Walaupun harus masbuk. Saya pernah mengatakan lebih bagus dalam WC memikirkan salat daripada dalam salat memikirkan WC. Lebih bagus dalam WC memikirkan salat. Ini bagaimana nih? Sudah berapa rakaat nih? Kayaknya enggak dapat nih. Itu lebih baik daripada dalam salat memikirkan WC. Ini gimana nih? Kalau seandainya sekeluar antri enggak ya? Air apa hidup apa tidak ya? Sepanjang rakaat memikirkan bagaimana kalau seandainya enggak ada air, kalau seandainya nanti ada orang, ke mana saya harus lari. Itu badan udah goyang-goyang. Menahan-nahan keluarnya BAB tadi. Apa yang terjadi? Kita percepat salat kita, khusyuk tidak kita lakukan. Kita merasa seakan-akan salat itu tidak penting, sehingga kita nomor duakan. Ini pilihan yang salah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ujungnya semua ini itu bermuara pada satu perkara, yaitu berusahalah agar salatmu khusyuk dan diterima. Karena nanti yang beruntung di hari kiamat hanya yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin. Kapan? Di hari kiamat nanti. Siapa golongan pertama yang paling beruntung? Yang di dalam salatnya khusyuk. Ternyata Allah tidak mengatakan yang paling beruntung yang salat, karena yang salat belum tentu diterima. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Dia salat tapi dia lalaikan salatnya, tapi ujungnya salat. Orang munafik itu begitu, dia salat, Pak. Orang munafik salat, wa iza qamu ila salah qamu kusala. Tapi kalau mereka salat, bangunnya dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka suka menampakkan pada manusia salatnya. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut-nyebut Allah di dalam salatnya kecuali hanya sedikit saja. Itu sifat munafik. Ternyata munafik itu orang salat, tapi salatnya begitu, enggak penting mau diterima mau tidak, khusyuk pun tidak. Malah ternyata orang salat masih bermasalah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjamin orang salat masuk surga kecuali yang khusyuk. Kecuali yang khusyuk. Itu yang perlu kita fikirkan berulang-ulang. Maka sebelum salat itu persiapkan diri menuju khusyuk. Di antara caranya yang diajarkan para ulama yaitu sterilkan hati kita dari perkara dunia. Jadi pas mau takbiratul ihram, buang semua urusan. Buang semua urusan. Urusan kantor, urusan rumah, urusan belanja, macam-macam, buang. Memang masalah kita enggak akan habis-habis, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Enggak akan habis. Sampai mati pun kita bermasalah. Kita yang mati bermasalah, yang mematikan kita pun bermasalah. Kita dibunuh, kita belum habis masalahnya. Yang membunuh lebih besar lagi masalahnya. Enggak akan habis urusan ini. Salah satunya jalan untuk menghabiskan itu adalah segeralah temui Allah, laporkan semua urusan dengan khusyuk. Allah selesaikan semua urusan. Allah selesaikan. Jadi kalau mau salat kita khusyuk, hati itu jangan membawa lagi urusan dunia. Begitu takbiratul ihram,
Urusan dunia buang, apapun dia buang. Walaupun nanti syaitan akan datang dan berusaha mengingat-ingatkan kembali tentang urusan itu. Lalu kemudian langkah berikutnya kata para ulama, iaitu pasanglah sifat ihsan. Ihsan itu merasa dilihat Allah, walaupun Allah memang melihat. Tapi kita ini perlu menanamkan Allah lihat, Allah lihat. Kita ini kan paling taat kalau di depan pimpinan, di depan bos kita, di depan komandan. Oh Masya Allah, taatnya luar biasa. Disuruh berdiri menghormat bendera, nyamuk gigit pun kita tidak berkutik. Ya. Kalau sudah dibilang sama bos, kamu berdiri, hormat bendera, 2 jam disuruh hormat bendera, berdiri di bawah terik matahari, nyamuk gigit pun kita tidak peduli, karena saking khawatir dan takutnya kita pada pimpinan. Kenapa waktu di hadapan Allah baru nyamuk belum gigit, baru berdiri saja di atas tangan kita, belum gigit, kita sudah mulai disibukkan itu, karena kita tidak melihat Allah. Makanya kita perlu mengihsankan, rasakan bahwa Allah itu lihat, walaupun memang Allah lihat. Jadi waktu salat itu Allah di mana? Ada dan melihat kita. Makanya Nabi mengatakan, begitu kita ingin membuang ludah, jangan buang ke depan, kata Nabi, karena Allah baina yadaik, Allah berada di hadapanmu. Jangan buang ke kanan, karena malaikat di samping kananmu. Buanglah ke kiri, di bawah telapak kaki. Itu kalau bukan di masjid. Kalau bukan di masjid, solat tahajud, solat sunnah, solat di rumah, begitu perlakuannya. Kalau di masjid, jangan buang ke mana pun, ke kiri pun jangan. Buanglah kalau ada butiran kelapa, buang di baju kalau memang harus buang. Tapi kalau bisa disimpan, simpan di gigi berlobang, maka ada manfaat gigi berlobang. Itu pikirkan Allah di hadapan. Kemudian berikutnya bertadabburlah, fikirkan, renungkan ayat-ayat yang dibaca, doa-doa yang dibaca. Jangan terjemahkan. Terjemah itu level pertama saja agar kita tahu maknanya. Tapi yang disuruh dalam solat bukan terjemah, tapi disuruh tadabbur, fikirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bayangkan kekuasaan Allah Tuhan semesta alam, begitu kecilnya kita. Itu akan menimbulkan rasa tangis. Semakin dibaca, semakin tahu kita, semakin khusyuk. Jadi jangan belajar terjemah. Jangan belajar terjemah, karena begitu kita mulai belajar terjemah dalam salat, setiap kalimat kita terjemahkan, malah itu bahagian menunjukkan kita tidak bisa khusyuk lagi. Jadi sudah sibuk dengan terjemah. Nah, ini contoh agar kita bisa mendapatkan salat yang sempurna, dan salat itu akan membela kita di hari kiamat. Jadi 3 hadis tadi ini itu sebenarnya ingin mengatakan bahawa jangan asal-asalan salat. Kalau sudah mengantuk, tidurlah sebentar, tapi jangan hilangkan waktu salat agar bisa salat dalam keadaan khusyuk di hadapan Allah. Baik.